Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru selaku wajib lapor LHKSN di pemerintah Kabupaten Purbalingga yang saya hormati, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjut untuk pengisian harta kekayaan. Di video sebelumnya sudah sampai di data keluarga. Kita mulai pengisian di harta kekayaan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harta kekayaan ada 6 jenis yang harus diisi. Yang pertama, harta tidak bergerak. Kita klik di sini, input baru. Ada tanah, bangunan, tanah, dan bangunan. Ini bisa diklik, misalnya yang pertama adalah tanah dan bangunan rumah. Misalnya tinggal di perumahan 100. Ini bisa dilihat di SPT. Atas nama siapa? Ya kalau yang bersangkutan monggo dimasukkan. Kalau atas nama istri, anak dimasukkan juga. Kalau misalnya beli masih atas nama orang lain juga dimasukkan. Karena tadi pengertian harta adalah segala sesuatu yang dikuasai dan dimiliki. Kalau yang bukan atas nama orang lain, lainnya. Kemudian alamat rumahnya di mana? Perumahan Irasana jadi nomor 7A, misalnya seperti itu. Tahun belinya, tahun bikinnya misalnya 2021. Harga perolehannya berapa? Kalau perumahan mungkin 200 juta. NJOP-nya biasanya lebih kecil, bisa dimasukkan 50 juta. Simpan. Apabila selain punya rumah dan tanah, ada tanah, bisa dimasukkan tanah pekarangan 200 meter persegi misalnya. Di sini satuannya meter persegi. Nanti ketika ada yang ubin bisa dilihat di NJOP, di SPT-nya, nanti di situ kelihatan luas tanahnya. Sama ini, misalnya atas nama siapa dimasukkan, alamatnya di mana. Misalnya di Desa Grobot. Dimasukkan tahun perolehannya berapa tadi, sama. Nilainya berapa dimasukkan sesuai harga perolehan. Kalau NJOP berarti sesuai SPT pada saat 2022 SPT yang terakhir. Disimpan. Nanti sama ketika masuk, ternyata setelah logout masuk lagi kosong, jangan langsung di input, nanti akan double. Klik saja yang warna hijau, reload atau refresh. Dan seterusnya. Jika ada tanahnya banyak, silahkan diinput semuanya, sepanjang itu dalam kepemilikan dan penguasaan Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah, kita ke harta bergerak. Harta bergerak meliputi pesawat, kapal, mobil, sepeda motor. Sepeda mungkin yang nilainya mahal sepeda nih. Input baru. Di sini untuk setiap poin sebenarnya ada penjelasannya. Silakan dibaca untuk dipahami. Misalnya ada mobil, pelatnya ini, mereknya Daihatsu Xenia, tahun pembuatan di STNK tercantum, tahun belinya kalau beli baru ya sama, atas nama siapa, istri misalnya,
misalkan nilai saat belinya misalnya 220, nilai saat ini karena sudah 2 tahun mungkin sudah turun, ditulis saja estimasi. Kalau Bapak Ibu punya aplikasi Sapole, di situ ada nilai estimasi jual. Silakan Bapak Ibu bisa dicek. Kalau tidak ya sesuai estimasi harga pasar saat itu, disimpan. Setelah muncul misalnya tambahan ada sepeda motor R, nomor platnya Yamaha Mio misalnya, tahun pembuatan 2018, tahun belinya second 2021, nilai perolehannya berapa, misalnya 18 juta, nilai jualnya saat ini misalnya 13 juta, disimpan. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada data harta untuk peternakan perikanan bagi yang punya. Bisa diinput peternakan, misalnya punya atas nama sendiri, punya 5 ekor sapi misalnya, tahun perolehannya 2021 misalnya untuk persiapan Idul Adha. Selama belum dijual, di sini omsetnya tidak usah dimasukkan. Kecuali kemarin misalnya punya ikan pas 2022 jual, dapat berapa dimasukkan sebagai omset, di sini ditulis. Atau kemarin jual sapi, bisa dimasukkan di sini. Tapi kalau tidak, silahkan ditulis sebagai aset, sebagai nilai saat pelaporan saja. Misalnya sapi 5, satunya 20 juta, 100 juta, dimasukkan. Demikian juga untuk pertanian, misalnya punya sawah, ini nilai atas tanamannya, bukan atas aset tanahnya. Kalau aset tanahnya tadi sudah dimasukkan di harta tidak bergerak. Jadi mohon dibedakan seperti itu. Kalau harta atas peternakan perikanan banyak, silahkan diinput. Untuk misalnya yang punya peternakan ayam dalam partai besar, kalau ayam cuma 1-2 tidak perlu dimasukkan. Kemudian yang terakhir ada logam mulia. Ini perhiasan nilai berapapun dimasukkan, batu mulia dimasukkan atas nama siapa. Misalnya istri punya perhiasan, ada simpanan emas batangan, dijumlahkan saja. Misalnya 10 gram. Tahun perolehan misalnya sudah lama, 2010. Dulu belinya 10 gram cuma 5 juta. Ini mohon hati-hati ketika menuliskan angka karena tidak ada titik komanya. Jadi mohon dicermati. Kalau kelebihan nanti bisa diedit. Simpan. Setelah sampai di sini nanti ada surat berharga. Setelah selesai dimasukkan semua, ini adalah pengungkapan. Pengungkapan itu self assessment, penilaian sendiri, pengungkapan sendiri, sejujur-jujurnya, serealistis mungkin. Nanti inspektorat akan menilai dari kewajaran nilai atas harta yang Bapak Ibu sampaikan di pelaporan. Kembali lagi di slide yang tadi materi awal itu ada poin semua kebenaran dokumen, kebenaran isian atas dokumen yang dituliskan di laporan adalah tanggung jawab masing-masing pelapor, seperti itu. Nanti yang penting ketika ada yang klarifikasi, mohon untuk bisa dijawab dengan bukti-bukti yang ada. Yang selanjutnya surat berharga ini ada infonya, bisa dibaca, ada saham dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu ada bisa
input, kemudian ada uang tunai, deposito, giro tabungan, bisa ada info juga. Ini yang diinput adalah yang deposito, giro tabungan. Yang uang tunai tidak usah. Deposito, giro tabungan itu posisi per 31 Desember 2022. Nanti bisa dicek kembali di buku tabungannya, saldonya berapa, depositonya di bilietnya berapa, seperti itu. Untuk yang cash tunai tidak perlu disampaikan. Harapannya nanti setiap yang dilaporkan, contohnya tabungan saldo sekian, bisa difoto atau di print untuk kelengkapan lampiran pas dicetak laporan, hasil laporannya. Silakan diinput. Di sini ada deposito misalnya atas nama Ayu, misalnya istri tadi, istri, nama bank, BPD, nomor rekening, jumlah misalnya punya 300 juta. Kemudian ada tabungan atas nama yang bersangkutan, misalnya di BCA, rekeningnya kemarin pas 31 Desember ada tabungan 3 juta, silakan dimasukkan. Kemudian setelah itu ada piutang. Piutang adalah memberikan pinjaman, uang yang dipinjam orang lain, dipinjamkan kepada orang lain atau lembaga lain atau saudara atau tetangga, seperti itu. Bisa dimasukkan. Yang dimasukkan mungkin yang nilainya signifikan, misalnya 1 juta, seperti itu. Ini juga sekaligus buat pencatatan Bapak Ibu bahwa punya piutang di orang lain, seperti itu. Misalnya di pribadi, rekening tidak usah, saldo saat pelaporan berapa kemarin, misalnya 2 juta. Karena ini kenapa harus dimasukkan, ini akan menambah nilai harta. Kalau piutangnya banyak, silakan diinput baru. Kemudian di harta kekayaan yang terakhir ada hutang. Hutang ini harus dimasukkan karena nanti akan mengurangi total harta kekayaan secara keseluruhan. Di input baru, hutangnya adalah posisi sama per 31 Desember 2022. Atas nama siapa, misalnya punya tanggungan di BPD, saldo pada saat terakhir 2022. Nanti bisa dicek, ditanyakan kepada bendahara masing-masing, bendahara gaji atau di bank yang bersangkutan. Tidak harus pinjaman ke bank, bisa juga ke koperasi atau kemana, nanti dimasukkan. Seperti itu. Kalau ada hutang yang lain dimasukkan juga. Mungkin seperti itu untuk harta kekayaan, untuk bisa diselesaikan sesuai dengan data-data yang Bapak Ibu punya. Mungkin untuk harta kekayaan seperti itu. Untuk penghasilan dan pengeluaran nanti di video selanjutnya. Matur nuwun, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.